Selamat sore Pak Riyadi. Selamat sore Pak. Terima kasih ada waktu dari Pos Indonesia untuk memberikan kesempatan pada Mas LTV sore hari ini. Ya, terima kasih Pak. Izin untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan pandangan dari perspektif Pos Indonesia tentang eksibisi yang sejenis ini. Menurut saya sih eksibisi seperti ini bagus ya Pak ya. Pertama tentu mempertemukan antara provider gitu ya, penyedia jasa gitu ya, dan juga terhadap industri gitu ya. Karena kita tahu bahwa digitalisasi sesuatu keniscayaan ya. Jadi harus mau nggak mau ya industri kan bergerak ke arah sana. Jadi kita perlu dipertemukan sebuah ekosistem digital gitu loh terhadap siapapun pihak-pihak stakeholder lain yang memang bisa memprovide produk apakah services gitu ya. Jadi Bapak setuju bahwa sebenarnya eksibisi ini adalah bagian untuk mengukur tentang bagaimana proses transformasi digital di Indonesia. Betul, karena semakin banyak eksibitornya kan kita tahu teknologi apa yang available di market gitu kan ya, sehingga kita bisa lihat untuk industri sendiri apakah ini teknologi yang kita butuhkan atau tidak gitu ya. Jadi kita bisa menemukan solusi itu at one place gitu ya, daripada kita scattered nyarinya kemana-mana gitu. Iya betul. Bertemulah dalam satu tempat yang dimana segala kebutuhan tentang proses percepatan transformasi digital di Indonesia itu tersedia secara holistik ya Pak, secara komprehensif. Terus Pak begini, saya ingin bertanya juga pada Bapak, kira ukuran tentang untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia, faktor-faktor apa saja yang kira-kira mempengaruhi menurut Bapak, baik dari stakeholder maupun ekosistemnya itu sendiri? Menurut saya sih yang pertama tentu kita juga butuh policy dari pemerintah gitu ya Pak, yang benar-benar mampu encourage gitu ya, atau mendorong semua industri ini bergerak ke arah yang sama gitu ya. Karena di satu sisi kalau kita bicara industri kan itu kita berkompetisi untuk mendapatkan low cost gitu kan Pak di satu sisi. Tapi di satu sisi kan kita juga diminta untuk melakukan transformasi gitu ya Pak. Ya mungkin buat semua industri nggak semuanya investasi yang dilakukan di situ kemudian bisa membuahkan hasil seperti yang diharapkan gitu ya. Apalagi tadi seperti saya bicara di sana, kita bicara EV misalnya gitu ya, dalam konteks EV. Kita tahu bahwa EV jauh lebih mahal daripada fossil based vehicle gitu kan konteksnya. Jadi sehingga pada saat industri didorong untuk migrasi, di satu sisi masyarakat tidak mengharapkan additional cost gitu kan dari sisi itu gitu. Maka perlu ada policy, apakah itu net zero policy dari pemerintah gitu ya, untuk memastikan bagaimana pelaku usaha ini memang benar-benar diarahkan ke situ gitu kan ya. Tidak yang satu kemudian didorong at the end of the day akan jadi gimmick gitu ya Pak ya. Hanya sekedar memenuhi parsial gitu daripada benar-benar mendorong ini secara serius. Dan itu mungkin sesuatu yang juga berlaku buat digital transformation di banyak industri gitu kan ya. Karena tidak banyak digital transformation atau digitalisasi itu juga membutuhkan cost gitu ya Pak ya. Yang tidak serta-merta itu bisa membuat mereka jauh lebih kompetitif gitu. Di satu sisi gitu. Jadi ini suara pelaku industri ya Betul, Pak. Kemudian Bapak melihat, memang saya tidak menghubungkan dengan Pancagatra, tapi nafasnya kira-kira akan mirip. Bila hal itu terjadi Pak, terutama dengan peningkatan kecepatan terhadap teknologi yang menjadi tulang punggung bagi transformasi digital di Indonesia, Bapak melihat aspek apa saja yang mengandung risiko tinggi bila kemudian percepatan proses transformasi digital di Indonesia ini tidak segera dibenahi agar lebih dipercepat? Jika digital transformation ini tidak bisa jauh lebih cepat ya tentu kita kurang competitive advantage ya Pak, dibanding industri gitu ya, dibanding kompetitor yang lain, sehingga emang ini perlu dipercepat gitu loh. Karena dengan adanya digital transformation ini juga sebenarnya memungkinkan kita pelaku dalam satu industri itu bisa berkolaborasi gitu. Kalau degree digitalisasinya di masing-masing pelaku usaha ini nggak sama, itu kan juga sulit untuk kita berkolaborasi gitu. Jadi perlu di level yang sama gitu loh untuk industri. Sekarang di main business Pos Pak. Sekarang ini Pos sangat, artinya yang menjadi main bisnisnya itu di area apa sekarang? Kami punya
basically ada 4 portfolio bisnis ya Pak. Yang pertama kami bermain di kurir atau postal, kurir express parcel industri. Yang kedua adalah logistik industri. Yang ketiga financial services gitu ya. Yang keempat ya properti ya, lebih ke leverage properti ya. Ya kalau kita bilang 3 yang pertama ini ya menurut saya tidak bisa bilang yang mana yang main bisnis ya. Semuanya main bisnis gitu lah. Tapi itu tetap memerlukan solusi digital ya. Betul. Jadi semuanya main bisnis yang memang Pos Indonesia komit untuk masuk ke situ gitu ya. Sehingga pada saat kita misalnya pengen leverage di CEP industri ya kita pengen menjadi paling tidak menjadi top player di sana gitu. Dan itu serempak Pak. Itu dilakukan secara simultan. Betul. Betul. Dan faktanya juga dari satu tahun ke tahun yang lain itu memang ini silih berganti gitu loh Pak. Ya, jadi ada seperti balapan ya. Betul. Ya memang balik lagi ya memang ini kan bagaimana kita mempersiapkan industri ini bisa jauh lebih baik ke depan, lebih sustainable lah gitu ya. Ya kita nggak pungkiri bahwa Posindo juga selama ini juga sangat bergantung juga ke proyek-proyek pemerintah gitu ya. Sehingga itu yang membuat fluktuasi dari apakah dari logistik kemudian ke jasa keuangan dan lain-lain gitu ya. Tapi kan harapannya kan tiga-tiganya ini bisa menjadi backbone yang core yang sustainable gitu ya. Tapi bila dilihat Pak, jadi bukan saya berkata trusting tentang hal menyangkut kualitas perilaku, tetapi artinya dari nuansa atau dari iklim bisnisnya sendiri, saya melihat bahwa pemerintah tetap mengandalkan pos terhadap masalah-masalah yang berkaitan finansial Pak. Betul. Ya saya masih ingat lah zaman dulu itu kan. Tapi kemudian ini dikembalikan lagi sepertinya, seperti untuk para pensiunan dan lain-lain itu Pak. Ya karena kami mungkin satu dari sekian sedikit yang memiliki jaringan fisikal kan Pak. Iya betul. Dan masih terjaga sekarang. Dan masih terjaga gitu karena industri kami, industri yang namanya CEP membutuhkan kehadiran secara fisik gitu ya. Ya mungkin sekarang bank punya gitu ya kayak BRI punya, tapi kan mostly kan itu lebih banyak di agensi gitu ya Pak. Dan juga mengarah juga terdisrupsi juga dengan digitalisasi gitu kan. Sedangkan kami industri ini memang industri yang membutuhkan kehadiran fisik. Betul. Karena kami tidak hanya untuk serving jasa keuangan ke pelanggan gitu ya. Yang somehow juga itu di daerah-daerah tier 2, tier 3 juga masih dibutuhkan, tapi juga kehadiran kami juga itu digunakan untuk sebagai collecting point gitu kan, untuk orang ngirim surat, paket dan segala macam. Jadi sesuatu yang nggak mungkin kita kurangi gitu Pak. Karena pemerintah sendiri dan bukan hanya pemerintah, sebenarnya UPU itu memang mewajibkan sebagai designated operator pemerintah kami harus hadir untuk mengcover delivery surat dan paket di seluruh Indonesia. Jadi tentang IPU itu diratifikasi terus ya, terhadap setiap perubahan yang terjadi di sana. Betul. Dan segmen ini ya termasuk segmen lah di bagian IPU itu, kemudian mendukung bahwa pos itu memang tetap survive, sebab memang dia sesuai dengan nafas kehidupan masyarakatnya. Betul. Bapak setuju itu ya? Betul. Nah terakhir ini Pak, saya selalu tertarik akan logistik. Sebab di pemikiran kami bahwa logistik dengan sarana prasarana yang dipunyai oleh pos ini Pak tetap masih begitu luas. Bagaimana pendapat Bapak tentang logistik yang bersifat nasional nanti? Iya. Kalau kita bicara, mungkin orang awam melihatnya logistik ya Pak ya. Logistik itu kan ada beberapa ya. Yang pertama kita sebut dengan CEP industry. CEP industry seperti yang saya sampaikan tadi memang somehow itu mengharuskan kita untuk punya kehadiran fisik dan kita bangun connectivity. Yang boleh dibilang ada volume, nggak ada volume, 10, 20, 30 tetap jalan connectivity kami. Jadi ini memang industrinya by nature memang seperti itu. Jadi ini industri yang boleh dibilang leading supply Pak. Mungkin seperti Telkom lah gitu ya. Kita invest dulu atau jalan dulu ya nanti volumenya ngikut aja gitu ya. Dan itu industri leading CEP industry. Jadi dalam konteks ini memang kami tidak bisa mengurangi atau menghapus kehadiran fisik kami. Kami tidak bisa mengurangi connectivity yang berjalan setiap hari gitu ya. Kami punya lebih dari 1 juta rute Pak jalan. Sehingga yang kami bisa lakukan dalam konteks industri CEP adalah melakukan konsolidasi. Ya kalau tidak kami yang berhasil meningkatkan volume bisnis gitu ya, baik itu dari retail maupun korporat, maka kami berkolaborasi dalam bentuk wholesale bisnis dengan boleh dibilang kompetitor gitu ya, competition gitu ya Pak ya. Jadi ini yang kami lakukan saat ini. Ini juga sesuai dengan mandat dari
Permen 8 Komdiji yang baru bulan kemarin diluncurkan, bahwa industri ini harus terkonsolidasi sehingga jauh lebih efisien. Nah ini yang konteks yang kami lakukan di Shift Industry. Kalau kita bicara logistik, secara umum memang industri ini adalah industri yang fragmented ya Pak. Pemainnya banyak dan tidak ada yang dominan player. Ya Bapak bisa tahu, mungkin orang punya 1-2 truk juga bisa buat PT gitu Pak. Jadi yang berjalan di bisnis seperti ini adalah 3PL industri. Jadi orang yang fronting customer itu adalah sebagai fronting 3PL-nya gitu. Sedangkan backbone-nya bisa siapa saja. Nah dalam konteks inilah kami di BUMN Cluster Logistik ini sejak beberapa tahun yang lalu sudah punya PMO untuk inisiatif terkait integrasi dan sinergi logistik Pak. Walaupun memang nggak mudah ya Pak ya. Kata-kata sinergi ini kan gampang yang diucapkan tapi pada waktu mulai tapi mau nggak mau ini menghitung berbagi itu loh Pak. Karena mau nggak mau memang ini sesuatu yang harus dilakukan. Dan ini bukan PR-nya hanya di logistik, di klaster BUMN logistik ya, termasuk dengan cargo owner-nya, tapi juga di luar itu. Dan itu Pak, dukungan digitalisasi itu dominan menurut Bapak. Dan itu yang paling memungkinkan untuk dapat integrasi. Jadi harus pertama infrastruktur digitalisasinya harus memadai. Yang kedua memang harus ada enforcement dari boleh dibilang dari pemerintah gitu ya, untuk mendorong agar industri ini terkonsolidasi gitu, tidak jalan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi saya kira cukup jelas Pak, Pak Aryadi, dan kami juga dari Mastel itu sangat kuat sekali keinginan untuk mendukung apa yang dapat dilakukan oleh para anggota. Dan semua harapan tadi itu semoga itu dapat segera dipercepat. Baik, makasih dan semoga Pos Indonesia tetap jadi hati kita semua Pak. Amin. Makasih Pak.